Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi tahirin wa ashabihi minal ansari wal mujahidin at-tahirin ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa Cahaya Ramadan lewat channel YouTube Sorot yang saya hormati, marilah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan ini beliau masih sayang kepada kita. Kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, dan berbagai macam nikmat yang tidak terbilang. Semoga rasa syukur kita ini akan membuahkan hati yang begitu tentram, sehingga harapan kita adalah menjadi orang selamat, selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah membimbing para umat termasuk kita di dalamnya dengan berbagai macam ajaran dan sunnah beliau, sehingga kita bisa terlepas dari berbagai macam gejala-gejala hidup yang tidak diridhoi oleh Allah, yang dimana beliau senantiasa syafaatnya kita nantikan. Kaum muslimin, para pemirsa channel YouTube Sorot yang kami hormati, bulan suci Ramadan ini adalah bulan pembenahan hidup, bulan pelajaran hati, bulan untuk merealisasikan tuntutan hidup yang 11 bulan ini ada diuji dalam bulan suci Ramadan. Hidup adalah tidak lepas dengan apa yang dinamakan materi. Materi dan hidup kayaknya sebuah tuntutan dimanapun orang itu berada. Sekecil apapun kehidupan kita ini adalah materi akan menjadi sebuah idola. Cuman ketika kita mengidolakan materi duniawiyah ini tidak dibarengi dengan apa yang dinamakan agama, banyaklah orang akan terjerumus karenanya. Seorang ulama besar, Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, telah menggambarkan jauh-jauh tahun bahwa di suatu saat zaman nanti manusia akan berlomba mengumpulkan harta kekayaan. Ketika orang terjebak dalam sirkulasi pengumpulan harta kekayaan duniawiyah ini, manusia akan terancam penyakit 5 yang ada pada dirinya. Mana 5 yang dimaksud oleh Syekh Sufyan Ats-Tsauri? La yajtami'u fi hadzal zamani li ahadin malun illa wa indahu khamsu khisalin. Tidaklah suatu zaman di mana manusia mengumpulkan uang, mengumpulkan harta, mengumpulkan materialisnya yang tidak diimbangi dengan agama yang kuat dalam dirinya, maka penyakit 5 akan menjala pada hidupnya. Yang pertama, tulul amal. Tulul amal adalah panjang angan-angan. Ketika kita melihat sesuatu indahnya dunia, gemerlapan dunia, berbagai macam fasilitas yang ada, sementara agama menipis ada dalam qalbunya, dia akan membayang-bayangkan, angan-angan akan menjadi selimut hidupnya, sehingga hidup tidak akan tenang, hidup tidak ada kepastian, karena memang membayangkan sesuatu yang belum ada di tangan kita. Tidak pungkiri kita termasuk saya sebenarnya juga orang yang suka sama dunia. Tapi bagaimana caranya dunia itu tidak mensitir kita,
Kalau mampu kita, bagaimana cara menyitir dunia kita? Kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan modern kita ini. Di kanan kiri lingkungan kita banyak tantangan-tantangan duniawiah yang sangat gemerlapan. Tetapi itu semua daya kemampuan kita tidak ada sedikit pun yang mendukung. Maka sampai Luqmanul Hakim mensitir bahwa kehancuran agama adalah kasratul ayal ma'aqillatil mal. Keluarga yang banyak, daya kemampuan sedikit. Artinya yang dimaksud dunia khayal-khayalan ini banyak mengejala di kita, tapi kemampuan untuk memiliki yang ada di kita adalah sedikit. Kaum muslimin, setelah angka 1 yakni panjang angan-angan ini, orang akan menjadi penyakit yang semakin parah. Apa yang dinamakan wahirsun ghalibun, rakus yang tidak tertolong. Kalau sudah panjang angan-angan, itu masih dalam angan-angan, benak dalam hati, dalam pikiran, dalam kira-kira, andai kata, dan sebagainya. Kalau sudah menjadi rakus, kayaknya semua itu adalah milik kita. Orang lain punya, kenapa kami tidak punya? Bahkan bagaimana caranya orang lain yang dipunya itu menjadi milik kita? Kalau sudah menjadi hawa nafsunya rakus, ini akan menjadi sebuah tontonan publis bahwa manusia akan terjebak dalam permainan duniawiah. Tidak sedikit kaum muslimin era sekarang ini orang yang menjadikan dunia ini adalah sebuah sentral kehebatan. Di mana ketika dunia ini menjadi sebuah sentral kehebatan, ternyata orang tidak sehebat yang membuat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jebakan-jebakan manusia tidak mampu menjebak kekuatan Allah. Orang bisa mengintai, orang lain tidak tahu dan tidak mengerti apa yang diperbuat, tapi Allah Maha mengintai, tahu sesuatu seluk-beluk yang ada dirinya. Kalau jiwa rakus ini sudah mengejala di kita, jangankan kepada orang lain, bahkan kepada saudara pun tega untuk menjadikan sesuatu itu terpuaskan nafsunya. Dari itu meningkat yang ketiga. Setelah dia rakus, akan mengejala dalam hatinya adalah wasyuhun syadid, rasa bakhil yang sangat tertanam dalam kehidupannya. Rasa bakhil adalah hati tentunya, dalam bahasa Jawa adalah itung. Coba semakin orang itu materinya tercukupi, tentunya tuntutannya juga rasa bakhilnya semakin tinggi. Contoh sederhana, misalkan para hadirin yang hadir ada pengumuman begini, saudara-saudara jamaah yang hadir, saya panitia pembangunan masjid menghendaki yang pada saat ini membawa uang, mohon ikhlaskan 10% dari uang yang kau bawa, infakkan di dalam kotak untuk bangunan sebuah masjid. Ada yang tunjuk jari berkata, wahai bapak panitia, jangankan 10%, saya ikhlas lillahi ta'ala 100%. Kamu jangan gaya gimana, saya ikhlas 100%. Karena apa? Dia hanya membawa 10.000. Tapi ketika ada orang yang membawa 1 juta rupiah, mampukah berkata seperti yang membawa 100.000? Tentunya tidak. Yang membawa 100 juta, apakah akan berkata seperti yang membawa 10.000? Tentunya tidak. Inilah jiwa semakin tinggi harta nilai rupiahnya, orang akan semakin hitung mengeluarkannya. Sehingga segala sesuatu dihitung untung rugi dan untung rugi. Na'udzubillah. Kenapa dan siapa? Itu adalah orang-orang yang tidak dilandasi dengan agama yang kuat. Karena itu kaum muslimin, kita tidak dipersalahkan menuntut dunia. Sebagaimana ajaran agama kita, dunia adalah bisa untuk sarana kita naik haji, sarana untuk kita bersedekah, sarana untuk membangun pondok pesantren, sarana untuk membangun masjid.
Itu manakala harta yang ada di kita dilandasi dengan agama yang kuat. Tetapi ketika kita kumpulkan hanya berlandaskan materialistik, maka untung rugi. Andekan ini untuk membangun ini, maka sebenarnya kalau saya belikan seekor kambing akan menjadi sekian. Sudah hitungan adalah matematis. Ketika penyakit hati yang ketiga ini sudah mengejala, bakhilnya tidak bisa ketulung, maka akan menjadi penyakit yang kelima, apa yang dinamakan waqillatul wara, menipisnya harga diri. Dia tidak punya harga diri, rasa malu pun hilang sama sekali karena dia mengejar sesuatu yang materi. Tidak pernah membayangkan yang tidak materi, yang tidak bisa dipandang itu ada zat yang menguasai dan mengintai kita. Bukankah kita yakini raqib dan ngatid ada di kanan kiri kita? Di balik itu Allah zat yang maha mengintai pun tahu apa gerak-gerik kita. Namun ketika dia sudah tidak punya lagi rasa malu, tidak sedikit orang yang tertipu karena dunia. Jabatan sudah ada, tapi kenapa kurang? Materi sudah banyak, tetapi kenapa kurang? Rasa malunya kepada Allah tidak ada. Akhirnya terjebak dalam permainan dunia. Tidak sedikit orang yang terjebak dalam permainan dunianya karena kejaran materialistik yang tidak diimbangi dengan agama. Dan yang kelima ini, apa yang disebut orang yang berlomba mengejar materi yang tidak diimbangi dengan agama, yang disebut adalah wanisyanul akhirah, lupa akan kematian. Kayaknya hidup ini adalah akan kekal, bahwa kematian itu ada di mana-mana dan milik siapa-siapa. Oleh karena kaum muslimin, padahal tahukah betapa hebatnya Allah membingkai hidup ini. Orang lain kadangkala kita tidak tahu kemampuannya. Jangan-jangan orang lain yang kita tidak tahu kemampuannya itu justru oleh Allah menjadi kekasih tercintanya. Maka sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mensitir dalam sebuah wejangannya kepada kita, innallaha katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah masih menyembunyikan wali-walinya di antara sekian banyak manusia. Jangan-jangan yang saya caci maki itu adalah wali Allah. Jangan-jangan yang saya hadapi itu adalah wali-wali Allah, termasuk wali yang mastur. Kalau kita sudah punya prasangka baik seperti itu, fa insyaallah dunia akan damai. Karena apa? Yang kami hadapi juga makhluk Allah. Yang kita hadapi jangan-jangan makhluk Allah yang diangkat derajatnya menjadi kekasih Allah. Kalau kita mencaci mereka, jangan-jangan kita mendapat laknat darinya. Ini yang perlu kita tanamkan dalam hati sanubari kita. Jadi 5 perkara itu adalah menjadi buah terjerumusnya orang manakala sudah mengejala dalam tubuh hidup ini, dan agama disampingkan tidak menjadi sebuah pembimbing dan pembingkai hidup, maka angan-angan akan menjadi sebuah idola, akan menggejala dalam kehidupan. Kemudian didorong apa yang namanya nafsu rakus. Kayaknya semua adalah akan dimiliki. Kalau semua sudah dimiliki akan menjadi penyakit apa yang namanya bakhilnya luar biasa. Perhitungannya memet tentang untung rugi. Dan kalau sudah seperti itu akan tersampaikan penyakit meningkat adalah apa yang disebut rasa malunya diambil oleh Allah. Tidak mana yang baik, mana halal, mana haram. Yang penting saya bisa, toh orang lain tidak tahu. Toh kalau Allah tahu tidak ribut, yang ribut kan orang. Akhirnya sampai-sampai meningkat nisyanul akhirati, akan lupa tentang kematian. Na'udzubillah. Bulan puasa ini kaum muslimin menandakan kita bahwa sedang ditatar emosi kita. Emosi yang mana? Kita di saat-saat tidak berpuasa, jam-jam tertentu kita sudah makan dengan lahap dan enaknya. Tapi ketika saat puasa ini, kita ditatar oleh Allah untuk mengaplikasikan jiwa menjadi jiwa yang tenang, sabar, dan istiqomah. Oleh karenanya, apapun yang ada pada kita selama ini,
kami secara pribadi tidak melarang, marilah dunia kita cari. Tapi setelah kita cari, kita berkata dengan dunia, wahai dunia, wahai harta, aku mencari dirimu dengan susah payah, siang, petang, pagi, malam, mengejar dirimu. Tapi setelah engkau tertangkap ada padaku, hendaklah kau sekarang mengikuti apa yang menjadi kehendakku. Jangan kau selalu membudak diriku. Ini adalah aplikasi untuk menanamkan jiwa, di mana jiwa kita adalah bersyukur kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Tentunya bulan suci Ramadan, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan, dalam harapan semoga satu bulan suntuk kita mampu dan kuat, ikhlas, sabar, serta sehat walafiat. Dan pula mengucapkan selamat berbuka puasa tentunya. Semoga buka puasa kita ini buka puasa yang barokah, di mana nilai barokah akan ada pada kita, sehingga barokah itu akan membawa keselamatan kita. Di mana keselamatan yang kita harapkan, selamat dunia dan akhirat. Dari itu, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertama kita diberi sehat walafiat, yang kedua dijauhkan dari berbagai macam bahaya, penyakit yang ada di lingkungan kita, yang ketiga diberi istiqomah dalam beribadah, dan yang keempat di mana kita nanti pada suatu saat Allah memanggil kita, semoga kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'dina kulla syai'. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutma'innah tu'minu biliqa'ik wa tardha biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, hilaf salam mohon dimaaf, ada guna manfaat Allah semata yang punya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.